Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Paris Project. Kali ini kita akan membahas soal prediksi SBMPTN tes harian 11 yang disponsori oleh Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri ya. Sebelumnya sudah dibuat sayembara yang bisa mengerjakan dan tepat semua soal yang disajikan di TH11 ini akan mendapatkan hadiah. Kita bahas ya. Nomor 1. Gagasan utama paragraf di atas terdapat pada. Nah, gagasan utama ini sering muncul dalam soal-soal SBMPTN. Tipsnya, gagasan utama itu pasti ada dalam kalimat utama. Jadi caranya tinggal cari kalimat utama ya, kalimat yang bersifat umum dan dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas ya. Kita lihat. Dia bisa di awal, bisa di akhir. Bisa awal akhir dan bisa juga menyebar, bahkan bisa di tengah ya posisinya. Apakah kalimat 1? Kita lihat. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu untuk melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Apakah dijelaskan oleh kalimat kedua? Menurut Likona, tanpa ketiga aspek itu, nah berarti dijelaskan ya. Ketiga aspek itu tuh merujuk ke kalimat 1 berarti. Kemudian kalimat ketiganya pun juga menjelaskan lagi dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis. Ini cara menerapkan pendidikan karakter. Nomor 4 juga menjelaskan. 5 pun juga sama. Nah, otomatis kalimat 1 dia kalimat utamanya. Ya, dan di sana pasti terdapat gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi jawabannya yang A. Nah, nomor 2. Menurut bacaan di atas, pendidikan karakter merupakan perpaduan. Kalau tadi menyimak, di kalimat 1 sudah ada itu 3 aspek. Pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Nah, ini nama lainnya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu ya, itu perpaduannya. 3 aspek, berarti yang paling tepat jawabannya yang B. Sesuai dengan teksnya ya, ada di kalimat pertama. Lanjut nomor 3, kalimat yang tidak bersubjek. Nah, ini juga kerap muncul dalam soal SBM ya. Materi kalimat efektif dan kalimat baku yang tidak bersubjek. Ini bagi yang belum tahu subjek, silahkan bisa buka video-video Paris Project tentang fungsi sintaksis, itu ada. Kita lihat kalimat A, ada nggak subjeknya? Nah, pendidikan karakter adalah, nah subjeknya sudah ada, pendidikan karakter, predikatnya adalah. Jadi langsung kita lihat kalimat kedua. Menurut Likona, tanpa ketiga aspek itu pendidikan karakter tidak. Nah, ada nih, subjeknya itu pendidikan karakter, predikatnya tidak akan efektif ya. Jadi udah ada subjeknya. Nomor 3 berarti kita lihat dengan. Nah, dengan itu kan penanda keterangan. Otomatis pendidikan karakter itu bukan subjek di kalimat ketiga karena diawali preposisi dengan. Dengan pendidikan karakter yang itu menghubungkan, jadi satu kesatuan yang diterapkan secara sistematis dan ada dan juga menghubungkan juga. Nah, ini masih rangkaian keterangan. Nah, hati-hati nih. Sering terjadi ya dalam soal-soal. Jadi subjek tidak muncul karena salah satunya ternyata ada preposisi ya. Terhadap seorang anak. Nah, ini pun sama. Masih keterangan otomatis. Nah, kita bisa pilih yang C.
Itu sebagai kalimat yang tidak bersubjek. Alasannya karena terhalang oleh adanya preposisi. Nah, diingat-ingat preposisi itu ada dengan, ya, dari, di, ke, ya, kata depan preposisi itu. Lanjut nomor 4. Penulisan gabungan kata yang tidak tepat adalah, nah ini gampang, tidak perlu melihat teks ya. Suka menolong tepat, gotong royong, kerjasama, percaya diri. Kerjasama apakah disatukan harusnya atau dipisah? Ternyata kerjasama itu memang dipisah ya. Kerja pasti sama. Percaya diri pun juga dipisah. Tolong menolong karena dia bentuk kata ulang, ya. Kata ulang. Berimbuhan, tolong menolong, dia menggunakan tanda hubung. Jadi kalau kata ulang, pohon-pohon, rumah-rumah, tolong menolong, sayur mayur, nah itu menggunakan tanda hubung. Nah, gotong royong sekarang. Gotong royong apakah bentuk ulang atau bukan? Ternyata kalau dicek KBBI ya, di KBBI edisi kelima, gotong royong itu tidak menggunakan tanda hubung yang tepatnya. Otomatis jawabannya yang B. Karena gotong royong harusnya tidak menggunakan tanda hubung atau tanda strip lah. Ya, lanjut. Nomor 5. Nah, ini pernah keluar juga di soal-soal sebelumnya. Gagasan pokok yang tepat untuk melanjutkan bacaan di atas. Jadi disuruh membuat paragraf baru ya, dengan gagasan yang baru yang tentunya berbeda dengan gagasan di paragraf sebelumnya. Karena sudah ada paragraf 1. Nah, ini paragraf 1 ini gagasannya bisa jadi patokan ya, bisa jadi acuan untuk membuat paragraf selanjutnya. Karena paragraf selanjutnya pun harus berkaitan ya dengan paragraf sebelumnya dan sesudahnya. Karena sudah ada acuan tadi, ketahuan gagasannya itu kalimat 1 tentang pendidikan karakter ya, dari segi konsep. Otomatis jawabannya bukan yang D. Karena apa? Karena kalau kita pilih D berarti gagasannya sama dong dengan gagasan paragraf 1 ya, harusnya berbeda ya, tapi berkaitan. Itu yang dicari. Jadi yang baru, gagasan baru tapi masih ada kaitannya dengan gagasan paragraf 1. Bukan D. Pilar-pilar pendidikan karakter juga bukan, karena nanti gak nyambung dengan gagasan paragraf 1. Sejarah apalagi, jauh banget. Kalau mau ini paragraf sebelumnya, baru sejarah, bahas sejarah dulu bisa. Ini kan yang ditanyakan paragraf selanjutnya. Kemudian aspek-aspek pendidikan karakter juga ternyata sudah ada di paragraf 1 ya, jadi gagasan utama. Nah, ternyata yang belum ada ini dan tepat itu aplikasi ya, atau penerapan. Seperti apa penerapan pendidikan karakter, itu kan perlu diulas di paragraf selanjutnya setelah mengulas konsep, aspek-aspek. Nah, tentunya perlu mengulas bagaimana aplikasinya nih pendidikan karakter itu. Nah, itu dia. Jadi jawabannya yang paling tepat yang A. Baik, lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini disuruh mempertimbangkan apakah kata yang dicetak tebal itu perlu diperbaiki atau tidak ya. Kita lihat nomor 6, apakah perlu diperbaiki. Yang dicetak tebal itu suasana sejuk segar. Kita lihat kalimatnya, lingkungan bersih adalah lingkungan yang bebas dari polusi udara, polusi air, dan nah, ini ambigu ya, jadi aneh nanti, nggak logis, tidak logis, otomatis harus diubah. Jadi bukan yang A, karena bebas dari polusi udara berarti kan negatif, polusi air negatif. Kalau suasana sejuk segar berarti kan positif, harusnya negatif lagi. Nah, harusnya yang D, suasana yang tidak nyaman, itu kan negatif ya. Polusi
udara, polusi air, dan suasana yang tidak nyaman. Jadi jawabannya yang lebih tepat yang D. Lanjut nomor 7. Yang dicetak tebal, manfaat dari menjaga lingkungan ini sangatlah baik. Apakah perlu diperbaiki? Seolah ini seperti tidak harus diperbaiki ya karena sudah dirasa tepat, tapi ternyata ini masalah keefektifan. Manfaat dari menjaga lingkungan ini sangatlah baik. Manfaat itu sudah pasti baik kan? Nah, otomatis tidak perlu lagi ada kata manfaat karena sudah ada sangatlah baik. Nah, hati-hati. Ya, jadi manfaat itu sudah pasti baik. Ya. Nah, kita hilangkan berarti manfaatnya dihilangkan. Jadi langsung saja, menjaga lingkungan ini sangatlah baik. Seperti itu yang lebih tepatnya. Jadi jawabannya yang D. Nomor 8 lanjut. Nah, kita lihat apakah perlu diperbaiki yang dicetak tebalnya antar makhluk hidup. Nah, ini langsung saja tidak perlu melihat teks secara utuh. Kita langsung lihat saja jawabannya. Jadi antar itu bisa dirangkai, bisa juga tidak. Jadi ada yang bentuk terikat, ya. Sudah dibahas, ini pernah dibahas di video Paris Project sebelumnya, ada, dicari aja, silakan. Untuk bentuk terikat atau proleksem, jadi untuk antar, ya, itu harusnya dirangkai. Antar pulau, antar provinsi, antar kota itu dirangkai. Kecuali, nah ingat kecuali antar yang artinya mengantar. Contoh, tolong antar saya. Nah itu kan mengantar, beda ya dengan antar kota. Bukan mengantar kota kan berarti. Kita lihat antar makhluk hidup. Nah berarti harus disatukan karena bukan berarti mengantar makhluk hidup. Jadi ingat kalau antar yang artinya bukan aktivitas mengantar, ya yang bukan ya, berarti harus dirangkai. Itu. Ketika dia bertemu dengan kata dasar. Ya, ingat kata dasar. Makhluk kan kata dasar. Itu. Antar siswa se-Jawa Barat. Kan perlombaan tuh biasanya ada ya. Antar kota. Nah, itu dirangkai penulisannya yang tepat. Sesuai dengan ejaan. Jadi jawabannya udah jelas yang C. Selain antar apa saja, ada pro, ada pra, ya. Ada pra, ada pasca, ada intra, ada dwi, ada tri, ada eka. Nah itu namanya bentuk terikat. Ada ekstra, itu juga sama bentuk terikat. Ya ekstra kurikuler, pasca sarjana, itu dirangkai penulisannya. Lanjut nomor 9. Nah nomor 9 ini dari kenyamanan dan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, ini harus lihat secara utuh. Menjaga lingkungan akan menjadi prioritas yang sangat tinggi. Dari kenyamanan, nah ini kan gak nyambung. Ya gak efektif nih, berarti kita ganti dengan demi nih, lebih tepatnya demi. Berarti jawabannya antara C, D dengan E. Ya. Kita lihat lagi. Demi kenyamanan dan terhindar dari berbagai. Nah, ini butuh terhindarnya apa? Terhindarnya diri dari berbagai penyakit. Ya, jadi butuh kata diri. Nah, otomatis biar efektif, jadi yang lebih tepat yang E. Demi kenyamanan dan terhindarnya diri dari berbagai penyakit. Itu. Terakhir nomor 10. Nomor 10 itu, ini apakah seperti itu perlu diperbaiki atau tidak? Kita baca nih berarti nih keseluruhan. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor seperti malaria, diare, dan lain-lain. Nah, mungkin sekilas udah benar ya.
Tapi ternyata kita lihat dari segi keefektifan, ini tidak efektif karena tidak ada predikatnya. Ya, bukan disebabkan predikatnya karena ada yang di sana. Berarti dia masih satu kesatuan dengan beberapa penyakit yang disebabkan satu kesatuan itu. Predikatnya belum muncul nih, jadi belum efektif. Otomatis butuh predikat. Nah, seperti ini bukan kata kerja ya, bukan predikat. Seperti itu nanti jadi keterangan. Ya, seperti, yakni, antara lain, di antaranya. Nah, itu jadi bukan jadi predikat nanti. Jadi keterangan. Nah, yang lebih tepat itu adalah. Ya, jadi diganti dengan adalah karena adalah itu kata kerja. Ya. Dan ketika menggunakan adalah nanti akan muncul predikatnya. Karena kalimat efektif ya dan kalimat baku itu minimal ya harus ada subjek dan predikat. Seperti itu. Jadi kalau ada soal-soal diperbaiki atau tidak, coba lihat keefektifannya, lihat ketepatan penggunaan ejaannya, lihat kebakuannya. Ya. Seperti itu tipsnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, silakan bagikan ke teman-teman kalian. Sekian dari Paris Project. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.